Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rohayani dengan NIM 11940101122, BKI 5C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil term of reference atau TOR yang saya buat mengenai pelatihan digital marketing UMKM di Desa Licin. Adapun kerangka acuannya yaitu Kementerian Negara Lembaga oleh Pemerintahan Desa Licin, Unit Organisasi oleh Karang Taruna Desa Licin, Program Kewirausahaan Sasaran Program UMKM Desa Licin, Kegiatan Pelatihan Digital Marketing, Subkegiatan Pengaplikasian Digital Marketing. Adapun latar belakangnya yaitu yang pertama dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Undang-Undang ITE. Kemudian ada gambaran umum. Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Tujuannya itu untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Digital marketing memiliki banyak kelebihan dalam mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yaitu yang pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui seperti informasi, konversi, penjualan dari setiap iklan. Kemudian yang ketiga, jangkauannya lebih luas. Jangkauan geografis dari digital marketing ini sangat luas sehingga dapat menyebarkan brand atau suatu produk ke seluruh wilayah dengan memanfaatkan internet. Kemudian, untuk alasan kegiatan dilaksanakannya ini, Desa Licin merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimalaka. Lokasinya berada di tengah wilayah Kecamatan Cimalaka. Jika dilihat dari pusat pemerintahan Kecamatan Cimalaka, posisinya berada di sebelah utara dengan jarak sekitar 3,4 km. Desa Licin memiliki status sebagai perkotaan dengan klasifikasi sebagai Desa Swakarya Madya. Secara topografis, wilayah Desa Licin ini berada di kawasan dengan benteng permukaan tanah dan berupa dataran. Ketinggian wilayah di mana kantor desa berada ini sekitar 620 meter di atas permukaan laut. Desa Licin ini memiliki luas total wilayah sebesar 4.660,9 hektar. Dengan membandingkan wilayah desa lainnya, Desa Licin merupakan desa yang terluas. Desa Licin dihuni oleh sebanyak kurang lebih 8.442 jiwa dengan komposisi sebanyak 126 laki-laki dan 4.316 orang berjenis kelamin perempuan. Maka jumlahnya itu kurang lebih ada sebanyak 2.111 kepala keluarga. Nah, untuk mata pencahariannya sendiri, Desa Licin itu didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi wilayah Desa Licin. Wilayah Desa Licin merupakan kawasan pendidikan. Di wilayah Desa Licin ini terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dengan kondisi ini menciptakan banyaknya UMKM di Desa Licin. Nah, melalui kegiatan pelatihan digital marketing ini diharapkan mampu meningkatkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Licin dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan, dan juga penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Kemudian ada kegiatan yang dilaksanakannya. Untuk uraian kegiatan pelatihan marketing ini berbentuk seminar dan training. Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian. Untuk sesi pertama itu akan diberikan seminar berupa materi oleh narasumber untuk mendapatkan pengetahuan mengenai digital marketing tentunya. Pada sesi kedua akan diberikan training berupa pembuatan aplikasi Facebook dan Instagram sebagai media bisnis. Kemudian ada batasan kegiatan. Kegiatan digital marketing ini diikuti oleh 50 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berada di wilayah kerja pemerintahan daerah Desa Licin. Kemudian ada maksud, tujuan, dan saran. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Licin tentang pemasaran digital marketing yang lebih diminati konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan produk. Tujuannya itu
Untuk meningkatkan keterampilan pemasaran, mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dengan digital marketing, meningkatkan jaringan baik pemasaran maupun konsumen, mendorong para pelaku UMKM di Desa Licin untuk mengembangkan usaha yang kreatif, inovatif, dan yang lebih baik untuk dapat bersaing di pasar yang global. Sasarannya itu untuk terwujudnya usaha mikro kecil dan menengah ini di Desa Licin yang inovatif dan mempunyai nilai jual yang tinggi, meningkatkannya kemampuan dalam berusaha, meningkatnya produktivitas, efisiensi, dan nilai tambahan UMKM di Desa Licin. Untuk cara pelaksanaan kegiatannya itu, yang pertama, metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan cara seminar dan training serta diskusi antar peserta. Kemudian untuk tahapannya, kegiatan dimulai dengan pemaparan materi oleh beberapa narasumber, kemudian setelah pemaparan dilakukan diskusi antar peserta dan narasumber, kemudian yang terakhir setelah itu peserta diberikan training dari hasil yang telah dipaparkan narasumber berupa pembuatan aplikasi Facebook dan Instagram sebagai media bisnis. Untuk tempat pelaksanaan kegiatannya itu di Aula Kantor Desa Licin yang bertempat di Jalan Margamukti nomor 20, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka. Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, susunannya itu diantaranya Ketua Pelaksana oleh Burhanuddin, Sekretaris oleh Hilmi Ainun Fadila, Bendahara oleh Siti Fatimah, Seksi Acara oleh Dimas Arya Sandi, Seksi Humas oleh Bagas Saputra, Seksi Publikdok oleh Muhammad Reza, Seksi Konsumsi oleh Tia Nurul Fitri, Seksi Perlengkapan oleh Irfan Maulana. Untuk penanggung jawab kegiatan itu oleh Kepala Desa Licin dan jadwalnya itu pada bulan Desember tahun 2021. Nah, di sini ada sedikit rundown acara untuk waktu pelaksanaan kegiatannya. Waktu pelaksanaan itu dimulai pada pukul 7.00 sampai 8.00 untuk persiapan agenda di Aula Desa Licin. Kemudian pukul 8.00 sampai 8.10 pembukaan oleh MC. Kemudian 8.10 sampai jam 8.40 itu sambutan dari Ketua Karang Taruna. Kemudian 8.40 sampai 9.10 itu sambutan dari Kepala Desa Licin. Pukul 9.10 sampai 9.40 itu sambutan dari Kepala Kecamatan Cimalaka sekaligus membuka acara pelatihan kegiatan itu. Kemudian pukul 9.40 sampai 11.40 itu pembicara 1 oleh Saudara Tony Rizbandi SE mengenai materi digital marketing. Kemudian pukul 11.40 sampai 12.30 istirahat untuk melaksanakan sholat zuhur dan makan siang. Kemudian dilanjut pada pukul 12.30 sampai 13.30 itu oleh pembicara atau pemateri kedua oleh Saudara Zailani Almanafi SE untuk membawakan materi mengenai analisis marketing. Kemudian pukul 13.30 sampai 14.30 itu pembicara ketiga oleh Rizky Pratama Eskom, yakni mengenai materi pengaplikasian Facebook bisnis dan Instagram. Kemudian pukul 14.30 sampai 15 sesi tanya jawab antara diskusi pelaku UMKM dan narasumber. Kemudian pukul 15.00 sampai 15.30 penutupan dan foto bersama oleh MC tentunya di aula desa tersebut. Nah, kemudian adapun biaya yang diperlukan, untuk rincian biayanya di sini sudah tertera ya. Yang pertama itu untuk sekretaris sendiri, proposal dan fotokopi banyaknya 1, anggaran 100.000, jumlah 100.000. Sertifikat panitia banyaknya 50, anggaran 10.000, jumlahnya itu 500.000. Untuk piagam panitia banyaknya 8, anggaran 15.000, jumlah 120.000. Untuk ID card panitia dan peserta banyaknya 58, anggarannya itu 5.000, jumlahnya 290.000. Piagam pemateri banyaknya 3, anggarannya 15.000. Untuk keseluruhan jumlahnya 45.000. Nah, untuk seksi acara sendiri ada instruktur banyaknya 3, anggaran 500, jumlahnya ada 1.500.000. Uang saku peserta banyaknya 50, untuk anggarannya 190, kemudian jumlahnya 7.500.000. Yang ketiga ada door prize banyaknya 5, anggarannya 50.000 dan jumlahnya itu 250.000. Seksi humas ada transportasi, itu anggarannya 200.000, banyaknya 1, kemudian jumlahnya itu 200.000. Untuk seksi Publikdok itu banner membutuhkan 2, anggarannya 100.000, jumlahnya 200.000.
Untuk seksi konsumsi peserta di sini banyaknya 50, anggaran 15.000, kemudian jumlah 750.000. Konsumsi panitia banyaknya 8, anggaran 15.000, banyaknya 120.000. Konsumsi instruktur ada 3, untuk anggarannya 20.000, kemudian jumlahnya 60.000. Untuk konsumsi tamu undangan banyaknya 5, anggarannya 20.000, untuk jumlah 100.000. Yang terakhir ada seksi perlengkapan, yaitu untuk sound system 1 buah, anggarannya 200.000, jumlahnya 200.000. Yang kedua, sewa proyektor atau LCD dan juga infocus 1, banyaknya, anggarannya 250, jumlahnya 250. Untuk total pengeluaran semuanya ada 12.185.000. Nah, sekian untuk pemaparan tour yang saya buat. Untuk penutup, demikian kerangka acuan kegiatan tour ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.